Cerita diawali flashback saat Tessa masih kecil, hubungan orang tuanya yang tidak baik, buat ayahnya harus pergi meninggalkan dia, dari ibunya. Dan sang ayah yang pergi, telah kembali, kehidupan Tessa yang kini sudah Hardy Joy, ayahnya pun diajak ke rumahnya, walaupun gitu Hardy yang tampak tidak suka nih, dengan ayahnya Tessa, tapi, Tessa, menenangkan Hardin. Kalau semua kan baik-baik aja. He's gonna hurt you. You don't know him. Neither do you. Hadir pun juga mencoba memberikan uang pada ayahnya Tessa, supaya ayahnya ini pergi dari desa, tapi ayahnya Tessa dengan tegas, kalau dia nggak butuh duit, yang dibutuhin ya anaknya, gitu, si Tessa. I don't want your money, kid. All I want is a relationship with my God. Sedangkan hubungan Hardin sama Tessa sedang tidak baik-baik aja guys, karena Tessa mendapatkan pekerjaan keluar kota, si Hardin ini maunya tuh si Tessa tetap di sini aja sama dirinya. To find time in your busy schedule, thank you. Nah saat di Hardin kesal sama Tessa, bapaknya Tessa malah ngajak dia mabuk-mabukan guys, mereka pun minum gelas demi gelas, sampailah mereka berantem tuh sama abang-abangan di sana. Tessa pun ditelepon, buat jemput Hardin sama bapaknya, yang udah teler. What are you doing here? Bapaknya pun dibawa pulang, pas bapaknya udah tepar nih, saatnya Hardin dan Tessa untuk bergulat di atas kasur. Bapaknya pun dibawa pulang, pas bapaknya udah tepar nih, saatnya Hardin dan Tessa untuk bergulat di atas kasur. Sebenarnya, Tessa ini mengajak Hardin untuk ikut bersamanya, namun Hardin sudah nyaman tinggal di sini, ya ribetlah mereka, tapi di saat Tessa membereskan barang-barangnya, dia pun menemukan novel kesukaan mereka guys, novel yang membuat benih-benih cinta nih, muncul di antara mereka. Yang makin membuatnya Tessa bingung adalah bosnya Tessa, menawarkan pekerjaan dan juga pada Hardin, supaya Hardin bisa ikut, dan tinggal bersama Tessa, kayaknya Hardin lagi menyembunyikan sesuatu nih ya. Tessa pun enggak mau berlarut-larut, dia malah ngajak Hardin untuk liburan bareng keluarganya, menikmati saat-saat terakhir mereka bersama guys, jadi mereka liburan ke hotel tapi danau gitulah. Cakep banget lah pokoknya guys, nggak disangka-sangka, Hardin ketemu sama Lily, wanita dari masa lalunya Hardin, yang otomatis nih membuat Tessa menjadi cemburu. Tessa pun langsung menggoda pelayan di sana, Hardin pun sadar, dan Hardin pun langsung nyamperin Tessa. It's lovely to see you and to meet you guys, but I like to go somewhere. Malam harinya, mereka yang udah berduaan, bermain air gun, Tessa pun langsung naik ke pangkuannya Hardin. Mereka pun gak peduli, ada yang lihat, atau yang ngintip, tetap aja gitu, gaskan, mereka pun menikmati malam ini sambil melihat bintang-bintang, tapi, Hardin tiba-tiba cemburu sama Trevor, teman sekantornya Tessa, dia pun langsung kabur, pergi meninggalkan Tessa, yang masih lemes. Tessa yang lagi galau, nggak sengaja ketemu sama si Robert, abang pelayat tadi guys. Robert pun mengajak Tessa, buat pergi ke bar, di sana dia ketemu sama Hardin yang juga lagi menggandeng Lily, mantap. I remember, Robert. I'll do an old-fashioned. Diam-diam Robert pun, memberikan nomornya nih pada Tessa, siapa tahu Tessa berubah pikiran gitu kan. Keesokan harinya Landon, menemukan celana dalamnya Tessa nih, lagi mengambang di kolam, Tessa pun cuma senyum-senyum aja dia bawa tuh, celana dalamnya, ke kamarnya Hardin, tapi Hardin malah makin emosi guys, ditemukan nomornya Robert If I ada wanted di to try and celananya sabotage Tessa. a good moment, I would have brought up your moment with Trevor. We're friends. Akhirnya mereka berdua pun pulang duluan, dari liburan keluarga ini, sesampainya di rumah, Tessa pun melanjutkan packing-packing pakaian, untuk ia bawa. Saat pindah, di sisi lain, Hardin pun, lagi dirayu sama bosnya Tessa, untuk ikutlah pindah bersama Tessa, tapi Hardin tetap nolak, oh ya buat kalian bingung. Jadi bosnya Tessa ini tuh, mantan pacar ibunya Hardin, makanya bosnya Tessa tuh beri perhatian lebih lah pada Hardin, pas si Hardin pengen pulang, udah nggak ada guys, Tessa udah pergi meninggalkan Hardin, dia pun meninggalkan buku catatan dari awal mereka bertemu, Hardin pun membaca buku itu, kata demi kata. Problem will stay in the past, when in fact, it's today's problem. Singkat cerita, Tessa pun boleh menjalani hari-hari yang barunya, sendirian, tanpa Hardin, harus dia pun terlihat cemas, selalu ngecek handphone, yang wallpapernya itu masih mukanya Hardin guys, sampai akhirnya, Tessa udah nggak tahan lagi, diteleponlah si Hardin ini, mereka pun melepas rindu walau hanya via suara. That's a step forward.
Bahkan, mereka pun bukannya teleponan, mereka juga saling mau mancing lewat telepon. I love you. Karena udah gak tahan lagi, Hardin pun nyamperin Tessa di akhir pekan. Tessa ini tinggal bersama bosnya, dan istrinya guys. Kedatangan Hardin pun, disambut ramah lah, khususnya bagi Tessa, dia pun seneng banget, menyentuh Hardin, secara langsung. We shouldn't keep them waiting. Tapi ada yang berbeda sama Hardin kali ini, walaupun tidur bersama Tessa, dan udah dipancing sama Tessa, Hardin malah lebih memilih untuk bermain tinju, daripada menggenjot si Tessa. Tessa pun sadar, ada yang salah sama pacarnya ini. Dengan kelembutannya Tessa, Hardin pun cerita, kalau sebenarnya dia ini takut banget kehilangan Tessa. Tessa pun mulai pelan-pelan menggerayangi badannya Hardin, yang udah penuh keringet nih. Tessa pun dengan sangat manja, meminta Hardin, untuk berolahraga, bersama dirinya, di malam ini. Ya begitulah guys, mereka pun, sudah bangun pagi, dengan senyum-senyum, di wajahnya. I think I just needed a good night's sleep. Lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama-sama, menjelajahi kota, hingga larut malam. Liburan singkat pun usai, Hardin pun harus kembali ke rumahnya, meninggalkan Tessa. If I was going, I would bring you back. Tapi, pas dia sampai rumah, udah ada bapaknya Tessa, yang terbujur lemas dalam keadaan bonyok. Jadi bapaknya Tessa ini babak belur guys, digebukin sama orang. Hardini ini cuma gelang-geleng doang. Lihat kelakuan bapaknya Tessa. Sedangkan Tessa diam-diam jadi mulai cemas gitu kan, karena dia udah sering banget berhubungan badan sama Hardin. Tessa udah mulai resah, takut sewaktu-waktu kalau dirinya hamil. Tampaknya Tessa belum siap nih, untuk hari ini guys. Oh iya, secara mendadak Hari pun tiba-tiba balik lagi, dan dia memutuskan untuk ikut pindah bersama Tessa. Tessa pun seneng banget, dia pun langsung merayakan hari ini dengan mengajak Hardin bermain kuda-kudaan. Lebih jauh lagi Hardin pun mengajak Tessa untuk terbang ke rumah ibunya, karena ibunya Hardin ini mau nikah guys. Ibunya Hardin seneng banget, Hardin datang, dengan membawa Tessa. Tessa pun diajak untuk menemani ibunya Hardin, mengenakan gaun pengantin. Ibunya sangat terlihat cantik sih. Hari yang menyenangkanlah buat Tessa, tapi, pas malam harinya, Hardin mendengarkan suara-suara yang membuatnya penasaran guys. Dia pun pelan-pelan, turun ke bawah, dan pas di dapur, dia melihat ibunya lagi digenjot, sama bosnya Tessa. That's enough, Carter. Padahal ibunya mau nikah gitu ya, Hadir pun langsung emosi, digebuk tuh bosnya si Tessa membabi buta. Tessa pun bangun, dan merereh Hardin. Hardin pun nangis sejadi-jadinya, dia pun gak percaya, dan merasa dirinya hancur. Dan keesokan harinya ibunya nikah guys, gimana ya rasa suaminya ya, bener-bener edan lah. Bosnya Tessa pun mencoba untuk mendekati Hardin, sedangkan Tessa, menghampiri istrinya bosnya, untuk menenangkan dia. Yang lebih parahnya, istri bosnya itu lagi hamil astaga. Hardin dan Tessa pun duduk bersama, tanpa banyak cincong. Bosnya Tessa pun mengakui, kalau ternyata, dia adalah bapak kandungnya Hardin. Hardin is Christian's son. Film ini pun berakhir dengan Hardin yang bingung nih, apa yang terjadi sebenarnya gitu ye. Dia pun langsung disambut oleh Tessa, dan film pun bersambung. Dari After We Collided, dan After We Fell, film ini sih yang paling gokil, menurut saya. Konfliknya dapat, adegan mantap-mantapnya lebih wadaw, plot twistnya apalagi itu ya, saya bener-bener gak ngangka gitu ya kalau bapak kandungnya Hardin. Emang iya sih dari film-film sebelumnya tuh, di season 1 sangat perhatian sama Hardin gitu loh, tapi saya gak ngangka gitu loh kalau ternyata itu bapak kandungnya. Gokil sih, sampai gak percaya gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya cabut, dan sampai jumpa.